Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami dikasih tugas oleh Bapak dosen dengan tema peramalan bisnis. Nah, di mana nanti saya akan menjelaskan poin-poin yang terdapat 9. Oke, peramalan bisnis. Nah, peramalan bisnis yang saya ketahui itu, peramalan bisnis merupakan prediksi. Nah, bagaimana kita itu bisa memprediksi bisnis kita. Nah, bagaimana kita nanti memprediksi apakah ini bisnis itu akan berjalan dengan baik ataupun nanti apakah bisnis ini berjalan dengan lancar. Nah, makanya di sini bisa dikatakan peramalan bisnis. Nah, seperti itu karena bisa dikatakan memprediksi bisnis. Nah, poin yang pertama itu tentang owner programming. Nah, di mana ini metode matematika yang digunakan untuk menentukan cara yang terbaik dalam mencapai hasil yang maksimal. Nah, makanya di sini dinamakan owner programming karena ini menentukan bagaimana cara yang terbaik dan juga kita mencapai hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua ada transportation method. Nah, apa ini? Salah satu teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk mengoptimalkan distribusi barang atau jasa dari beberapa sumber. Nah, makanya di sini bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan atau kita itu bisa mendistribusikan barang atau jasa dengan beberapa sumber dari beberapa sumber dan nanti itu biar maksimal seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada regression forecasting. Nah, metode ini menggunakan analisis regresi untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini berarti bisa dikatakan bagaimana kita itu bisa menganalisis dengan menggunakan variabel independen dan juga dependen seperti itu. Nah, terus yang keempat ada namanya poin yang keempat itu namanya game theory. Apa ini? Merupakan matematika dan ekonomi yang mempelajari keputusan yang dibuat oleh para pelaku dalam situasi kompetitif di mana hasil dari keputusan satu pihak dimengaruhi oleh keputusan pihak lain. Nah, misalkan nih kita mempunyai keputusan, itulah saya mempunyai keputusan. Nah, otomatis keputusan yang diambil oleh saya ini keputusan yang mempengaruhi pihak lain. Nah, mempengaruhi orang lain seperti itu. Nah, terus yang kelima ada location theory. Nah, di mana ini kita kalau berbisnis harus menentukan lokasi yang biar nanti itu apakah ini lokasi ini memang strategis untuk berbisnis agar nanti bisnis kita itu lancar seperti itu. Terus yang keenam ada Hungarian method. Nah, apa ini Hungarian method? Algoritma matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah alokasi atau penegasan secara optimal. Nah, bagaimana itu nanti metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah alokasi agar nanti itu penghasil yang dicapai dari permasalahan itu dengan optimal seperti itu. Terus yang ketujuh ada Queum teori. Nah, ini teori probabilitas yang mempelajari antrian atau jalur tunggu di mana entitas seperti pelanggan, pekerja, atau barang menunggu untuk dilayani oleh satu atau lebih pelayan atau sumber daya. Nah, makanya di sini bisa dikatakan ini di mana entitas seperti pelanggan ataupun pekerja itu menunggu dilayani oleh satu atau lebih pelayan dari sumber daya. Berarti dari perusahaan tersebut untuk pekerja, nah pekerjanya itu menunggu pelayan dari PSDM-nya itu, dari SDM-nya dari perusahaan itu seperti itu. Nah, terus yang ke 8 ada network analysis progressing. Nah, di mana ini teknik yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem atau jaringan yang kompleks dengan menganalisis hubungan dan aliran antara elemen dan jaringan tersebut. Nah, di mana ini teknik ini digunakan untuk memprediksi gimana nanti jaringnya itu kemana, perusahaan kita itu kemana, kita itu bisa tahu seperti itu.
Terus yang terakhir ada exponential analysis. Nah, teknik ini teknik statistik yang digunakan untuk membuat prediksi masa depan berdasarkan data histeris khususnya dalam deret waktu. Nah, makanya ini teknik statistik yang digunakan untuk membuat prediksi gimana nanti bisnis kita itu ke depannya, bagaimana ini bisnis kita itu berjalan dengan lancar, bagaimana nanti bisnis kita itu berjalan dengan optimal seperti itu. Nah, kembali pada pembahasan tadi, ini tentang peramalan bisnis. Nah, jadi nanti ketika kita mau berbisnis, kita itu harus bisa memprediksi lokasi kita, memprediksi bisnis kita. Apakah ini bisnis kita ini memang strategis dalam zaman sekarang atau enggak? Nah, makanya kita itu bisa melihat regulasi dunia terlebih dahulu agar nanti itu bisnis kita itu sesuai dengan zaman pada saat ini, kayak gitu, agar nanti bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu sedikit pemahaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.